Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa dengan saya Hemi Quratul Aini di acara podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang pasti banyak yang mengenal dia. Alumni dari Mansaro sendiri angkatan 2018. Bisa dikatakan dia pernah menjadi ketua OSIS, berprestasi dalam segala bidang. Siapa sih? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hemi. Bagaimana kabarnya? Sepertinya sehat. Tambah gemuk ya. Alhamdulillah tambah subur, Bu. Menandakan kalau bahagia ya Mas bahagia, ya. Nggak stres. Nggak stres. Yang penting happy Mas ya hidup itu. Sehat hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Bu Hemi gimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini dalam momen apa ini Mas Hafid? Kebetulan sekali ya bisa datang di podcast Mansaro. Sekalian silaturahim ke guru-guru Man. Kan saya juga sudah lama nggak kesini, sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahun ya? Ya, mumpung lama juga berarti ya. Di rumah saya sempatkan mampir ke Man 1 untuk silaturahim ke guru-guru Man 1. Alhamdulillah masih selalu ingat dengan guru-guru Mansaro ya. Iya. Oke Mas Hafid, pertama Mas Hafid masuk di Mansaro ya. Ya kan, waktu Mas Hafid masih menjadi siswa, kemungkinan belum menjadi Mansaro. Betul ya? Dulu masih Mansabu. Masih Mansabu. Sekarang berubah menjadi Mansaro. Kemudian 2 tahun tidak berkunjung ke Mansaro. Bagaimana menurut Mas Hafid? Kalau yang saya lihat banyak sekali perubahan. Ya terutama nama itu ya. Dulu kan saat saya menjadi siswa Man 1 masih Mansabu. Atau mungkin sebelumnya malah ada modelnya. Iya, sekarang Man 1 model. Sekarang berubah menjadi Mansaro. Man 1 Bojonegoro. Dari segi infrastruktur juga berbeda, banyak ruangan yang baru, contohnya kayak ruangan ini yang dibuat podcast, ruang Parikesit ini istimewa ya. Iya, istimewa sekali ini. Sini. Dan mungkin ada beberapa ruangan pertemuan juga yang baru, Bu ya. Iya, sangat banyak sekali. Kayak ruang Bima, kalau kemarin kata Pak Udin itu ada. Dan kemarin saya sempat kesini juga. Dan saya pangkling, ruangannya tuh banyak yang berubah, Bu. Banyak yang berubah. Saya nyari ada ruang bangunan mewah semua ya di belakang sini. Juga ada asrama cewek itu. Betul. Kemarin saya cari ruang BK di mana ini. Bingung ya, karena posisinya sudah berubah. Iya, ruang BK, ruang TU juga udah berubah. Berubah, sangat banyak ya perubahannya. Banyak perubahan. Berarti artinya Man 1 mengalami banyak perubahan yang pastinya semakin maju ya Mas ya. Alhamdulillah semakin maju, semakin kreatif. Alhamdulillah. Kemudian perasaan Mas Hafid bagaimana sih pernah menjadi siswa di Mansaro ini? Alhamdulillah senang sekali saya bisa menjadi bagian dari keluarga Man 1 Bojonegoro, alumni Man 1 Bojonegoro, yang pastinya banyak sekali yang saya dapat selama menempuh pendidikan di sini, mulai dari entah itu intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Iya. Dan setahu saya Mas Hafid ini kan dulu menjabat ketua OSIS ya, di tahun 2000 berapa? 2016-17. 2016-17 berarti pengalaman sudah banyak ya. Aktif di Pramuka juga. Kemudian juga pernah menjuarai beberapa lomba ya, termasuk Aksioma. Ya, juara apa waktu itu? Juara 1 singer Islam. Oh, singer. Dan juga seingat saya Mas Hafid ini juga perintis album perdana Mansaro. Betul ya? Betul, Bu. Masih ingat apa sih lagu-lagu yang ada di dalam album itu? Mungkin sekitar 9 single yang kita masukkan ke album. Itu alhamdulillah album pertama yang kita buat, dan kita sangat bangga oleh pencapaian itu karena nggak semua angkatan, nggak semua generasi bisa membuat album seperti itu. Betul sekali. Tapi dulu sangat aktif ya Mas ya di bandnya itu ya. Kemudian ada nggak sih satu lagu dari 9 lagu itu yang menjadi favoritnya Mas Hafid? Ada. Apa? Mungkin semua favorit sih. Semua tapi favorit. Mungkin lagu yang paling favorit Oh Guruku. Oh Guruku. Mungkin kalau Alaf Madrasah udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu ya. Berarti kalau yang Oh Guruku itu bagaimana sih? Saya kok penasaran juga ya.
boleh sedikit liriknya. Oke, atau refnya aja. Nah, refnya aja. Oke. Oh guruku, kau bagai air hujan yang membasahi di setiap kegersangan. Kesabaranmu selalu terpancar di dalam senyuman. Oh guruku, kau bagai matahari yang menyinari di saat kegelapan. Pengorbananmu, jasa-jasamu selalu ku kenang. Maafkan aku atas semua salahku. Terima kasih tulusku untukmu. Oke, Mas Hafid, kira-kira pada saat Mas Hafid itu menjadi siswa di Mansaro, ada nggak pengalaman unik yang sampai sekarang ini masih Mas Hafid ingat? Pengalaman unik atau yang terkesan gitu, Bu? Betul. Mungkin banyak banget sih, tapi yang paling terkesan ya bisa membuat album itu. Bisa membuat album itu ya. Karena itu prosesnya juga nggak berapa lama itu? Sekitar 3 bulan. Dan pada bulan keempat Januari itu kita launching. Kita launching pada acara pentas seni Satu Bojonegoro. Alhamdulillah. Oke. Dan selalu tampil ya Mas Hafid ya, karena suaranya juga luar biasa. Alhamdulillah. Berarti yang paling berkesan adalah bisa membuat album dan sekarang dinyanyikan oleh adik-adik ya, adik-adik Mansaro. Tapi yang paling sering dinyanyikan itu I Love Madrasah. I Love Madrasah. Mungkin yang saat ada event-event atau apa. Nah, betul sekali. Kalau yang tadi Oh Guruku itu belum sempat. Mungkin nanti ya setelah dengan Mas Hafid nyanyi, barangkali nanti ya adik-adik kelas mungkin bisa membawakan di event-event tertentu di hari guru atau di hari pendidikan kayak itu. Betul sekali. Tapi Mas Hafid ini banyak menginspirasi adik-adiknya loh. Masa iya, Bu? Iya, banyak menginspirasi dari prestasinya. Nah, bahkan juga ada yang menanyakan, Bu, bagaimana sih Bu caranya untuk bisa kuliah di Poltek Bank Surabaya gitu. Tapi mungkin ada beberapa ya yang sudah pernah komunikasi dengan Mas Hafid terkait itu ya. Sudah dibocorin ya. Oke, semoga bisa menyusul seperti Mas Hafid. Kemudian ini Mas Hafid, saya penasarannya itu kenapa Mas Hafid itu kalau nggak salah kan kuliah di Poltek Bank Surabaya ya Mas ya. Apa yang memotivasi Mas Hafid itu ngambil kuliah di Poltek Bank Surabaya? Iya, mungkin salah satu motivasi keinginan dari orang tua. Oh, berarti kan dulu kan dari orang tua pengen anaknya sekolah di sekolah kedinasan. Oh, begitu. Kemudian apakah selama Mas Hafid masih menjadi siswa itu mungkin ada guru yang memotivasi Mas Hafid, mendukung Mas Hafid untuk mengambil kuliah di sini gitu? Mungkin dari Bu Ceci, dari guru BK. Dari guru BK ya, karena konsulnya sering. Iya, konsultasi kan ke Bu Ceci saat kelas 12. Saat kelas 12 itu. Kemudian Mas Hafid, ketika Mas Hafid mau masuk di kedinasan Poltek Bank Surabaya itu prosesnya bagaimana sih Mas? Ada kendala enggak pada saat? Alhamdulillah lancar. Tapi ada beberapa tes mungkin yang harus dilalui. Yang pertama tes administrasi ya, karena itu online ya. Terus yang kedua tes SKD, terus tes TPA, tes psikotes, tes kesehatan. Berarti istilahnya tesnya sama dengan masuk kuliah di umum juga ya. Seperti itu. Oke, berarti belajar terus itu atau jadi mengambil setiap mau tes pasti saya belajar dulu mendalami besok. Belajar sendiri atau mungkin ada yang bantu? Alhamdulillah belajar sendiri ya, tanpa les atau tanpa les ya, mungkin saya lihat-lihat di aplikasi Play Store kan kadang ada kayak latihan kayak tutorial gitu ya. Atau mungkin bisa di YouTube juga banyak. Jadi ya belajar sendiri, alhamdulillah. Belajar sendiri ya. Kemudian berarti sekali tes langsung lulus. Alhamdulillah sekali tes langsung lulus. Pada tahun 2018. Terus untuk jurusannya Mas Hafid sendiri? Kalau saya jurusan D3 Teknik Bangunan dan Landasan. Teknik Bangunan dan Landasan itu bagaimana? Kalau di jurusan saya itu lebih ke
fasilitas bangunan dan landasan seperti pemeliharaan kayak gitu. Oh gitu, seperti pemeliharaannya ya fasilitas di bandar udara. Di bandar udaranya. Kemudian untuk kuliah di sana itu sulit nggak sih, Mas? Kalau sulit ya nggak begitu sulit. Ada berapa jalur di sana itu? Ada 3 jalur. 3 jalur. Jalur yang pertama itu pola pembibitan. Pembibitan itu yang seperti apa? Yang misal kita lulus nanti langsung bisa ditempatkan. Oh langsung penempatan ya. Kemudian kalau yang kedua yang reguler, ketiga mandiri. Oke, berarti ada 3 jurusan. Iya, ada 3. Kemudian Mas Hafid sendiri ini masuk melalui jalur? Kalau saya yang di pola pembibitan. Pola pembibitan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, langsung penempatan. Iya. Dan kalau tidak salah ini penempatan di bandara. Di Bandar Udara Tiong. Bandar Udara Tiong di Papua ya. Papua. Waduh, berarti pada saat kuliah dulu Mas Hafid sudah oke lah, saya ditugaskan di mana aja nantinya saya pasrah gitu. Iya. Atau bagaimana? Iya kan awal tes kan ada perjanjian surat itu sebelum terima di pendidikan agak untuk siap ditempatkan di mana saja. Oke, berarti memang udah siap ya. Dari orang tua pun juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Dimanapun yang penting masuk gitu ya. Oke, berarti memang motivasi utama adalah dari orang tua ya, karena orang tua menginginkan anaknya masuk di kedinasan. Oke, dan dibarengi dengan anaknya yang berprestasi juga ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian Mas Hafid, ketika Mas Hafid sudah berada di Papua ya. Papua itu gambarannya kan wah gitu kan ya, jauh dari keluarga ya kan, di sana nggak ada keluarga kan pastinya ya, merantau kan ya, jauh ya. Nah kemudian bagaimana sih Mas kalau boleh tahu suasana di bandara mana? Bandara Tiong. Bandara Tiong. Kalau Bandara Tiong itu di daerah pegunungan Papua. Jadi ya otomatis suhu di sana dingin. Suhunya dingin ya. Suhu dingin. Oh, berarti dekat pegunungan ya Mas ya. Jadi bandara saya itu sekelilingnya itu bukit-bukit semua, pegunungan bukit semua. Jauh dari kota berarti ya Mas? Jauh, lumayan jauh. Kalau mau ke kota berapa lama? Mungkin naik pesawat 1 jam. 1 jam ya. Kalau dan itu harus naik pesawat ya? Iya, kalau mau ke Jayapura. Ke Jayapura harus naik pesawat, nggak ada naik darat, nggak ada ini. Gak ada. Harus udara. Harus pakai pesawat. Luar biasa sekali ya, kota terkaya berarti ya. Karena kalau mau kemana-mana harus pakai pesawat itu. Kemudian ini Mas Hafid sudah berapa lama penempatan di Sudah Papua? Sekitar 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, berarti sudah lama ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini bisa mudik. Alhamdulillah bisa pulang lebaran bersama. Tahun ini. Alhamdulillah. Kemudian Mas Hafid, pada saat kuliah sampai kerja sekarang ini 1 tahun 3 bulan di Papua, ada nggak pengalaman yang menarik atau unik atau lucu saat bekerja? Iya. Mungkin kalau masalah kerja mungkin sama ya, mungkin sama seangkatan saya dulu waktu di Poltekbang Surabaya, sejurusan. Untuk pemeliharaan landasan atau fasilitasi udara dan sisi darat itu sama lah, sesuai tupoksi. Mungkin yang membedakan atau yang terkesan itu bisa hidup dan tinggal di Papua Pegunungan. Di Papua Pegunungan. Itu yang nggak semua orang bisa merasakan. Bisa ya. Nah, tentunya saya tinggal di sana pun juga gak betah ya. Karena jauh dari kota, kemudian juga kabarnya ini Mas Hafid, air juga agak sulit ya. Agak sulit juga. Agak sulit juga. Mungkin sangat beda sama Bojonegoro lah, sama tempat tinggal saya. Dari suhu, harga bahan pokok, air, listrik, beda semua. Beda semua ya. Apalagi, untuk bahan pokok juga pasti harganya berkali-kali lipat dari. Lebih mahal. Ya, betul, lebih mahal. Oke Mas Hafid, mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan ke Sobat Mansaro. Silakan. Ya, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan untuk Sobat Mansaro, jika kalian ingin menggapai sesuatu, menggapai impian kalian, haruslah ikhtiar, tawakal, dan juga qanaah. Kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Apapun itu yang kalian inginkan, harus berusaha terlebih dahulu. Setelah itu kalian harus berdoa, harus meminta kepada Allah agar dilancarkan segala urusannya. Itu adalah bentuk tawakal. Dan yang terakhir, qanaah, harus terima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Kita udah berusaha, udah tawakal, apapun hasilnya harus kita syukuri. Oke, berarti ikhtiar, berdoa, dan qanaah. Segalanya dipasrahkan sama yang kuasa. Betul gitu Mas. Betul. Ya. Oke.
Saya Hemi Kuratul Aini, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.